Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah berkenan untuk menghadiri presentasi dari poster kami berjudul Tight Carbonate Reservoir Hidden Potential in Mature Field Case Study Yvonne A. Field Sunda Basin. Kami dari PHLSES, perkenalkan saya Reza Widiatmo, ada Rahmat Priambodo, Fatihah Afi, dan Pipit Hari Nursari. Kami akan memaparkan mengenai poster kami. Mungkin di awal kami akan menjelaskan mengenai introduction dulu ya. Di mana sih lokasi dari blok PHLSES? Nah, blok PHLSES itu berlokasi di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dan tepatnya di utaranya Pulauan Seribu, terlihat seperti peta yang ditampilkan di sini. Lalu kalau kita lihat, geser ke arah sini, ini adalah blok OSES. Blok OSES terlihat dari garis putus-putus ini adalah perbatasan dari blok OSES. Terbagi menjadi dua basin. Kita punya dua basin, yaitu Sunda Basin dan Asri Basin. Jadi Asri Basin itu di North area, tapi kalau Sunda Basin itu terbagi untuk dua area, yaitu di South dan Central. Tapi area bahasan kita itu akan di Central, jadi kita zoom ke arah Central. Di area Central ini terbagi jadi beberapa komplek. Jadi kita punya komplek, ada komplek gas di sini warna merah, ada komplek deltaic, dan ada komplek karbonat di sini. Nah, di komplek karbonat inilah kita punya lapangan Yvonne A. Lokasinya yang di shading merah ini. Jadi ini adalah lapangan yang ada di PHOSS dan area interest kita yang warna merah. Lalu kita lanjut move ke regional geologi dulu. Jadi seperti yang kita ketahui, ini adalah kolom stratigrafi dari Sunda Basin. Kita memiliki dari basement kita didominasi oleh granodiorit dan schist. Lalu di atasnya kita punya Banuati, dan Banuati Shale ini merupakan source rock dari Sunda Basin. Lalu di atas dari Banuati kita memiliki talang akar. Talang akar ini merupakan sandstone reservoir dan dicirikan oleh adanya top coal di puncak talang akarnya, di top talang akarnya. Lalu talang akar ini bisa dibagi dua menjadi Zelda dan Gita. Jadi ini Zelda, dia lebih laminated, tapi kalau Zelda itu lebih tipis-tipis di sininya, kalau Gita itu lebih tebal-tebal. Itu lalu kita naik ke Batu Raja. Batu Raja ini adalah limestone. Batu Raja ini bisa dibagi menjadi tiga, upper, middle, dan lower. Lalu untuk yang middle ini sebenarnya kategorinya Batu Raja Shale yang memisahkan upper dan lower, karena Batu Raja Shale ini cukup konsisten melampar di seluruh area sehingga bisa memisahkan reservoir di upper dan di lower. Dan upper Batu Raja ini merupakan area interest kita yang akan kita bahas. Lalu di atas upper Batu Raja kita punya Gumai. Nah, Gumai ini adalah regional seal. Jadi di hampir seluruh area itu Gumai ini menjadi seal untuk di reservoirnya. Tapi di beberapa tempat kita memiliki reservoir di formasi Gumai juga. Lalu di atas Gumai kita punya air benakat. Dengan member dari Krishna Sen ini adalah feature potensial kita yang kedepannya kita akan kembangkan adalah reservoir baru, low resistivity reservoir kita di member Krishna Sen seperti ini. Lalu kita move ke section. Kita lihat di sini ada peta dari area blok OSES ini. Kalau kita lihat di sini ada garis C ke D yang membelah Sunda Basin dari barat ke timur. Ini adalah sectionnya. Jadi ini C, yang kanan ini adalah D. Kalau kita lihat ini geometri dari Sunda Basin itu adalah half graben basin. Kita lihat ada seperti potong setengah gitu ya. Ini efek dari extensional yang menyebabkan geometri yang menjadi half graben. Lalu terlihat dari ini adalah Banuati yang menjadi source rock. Lalu oil dia migrate through carrier bed dan fault. Ada yang masuk langsung ke talang akar. Di sini ada Zelda, langsung maju lagi. Ada juga yang nge-fault, dan ini area Krishna. Nah, Krishna Horse ini adalah area yang similar dengan reservoir kita di Yvonne A. Jadi lokasi kita nanti di area sini di Krishna Horse. Kalau kita move ke sini, ke seismik yang di bawahnya ini, kita punya seismik dari north to south di sini. Ini north to south. Ini terlihat kalau fault di sini, yang balik lagi ke gambar atas ini ada fault besar yang membatasi Krishna Horse, dan ini adalah fault besar ini.
Nah, ini vote besarnya, dan area ini adalah area Krishna komplek Krishna dan Ivon A. Ini adalah area karbonat kompleks, dan kita lihat di sini ada warna-warna. Yang warna kuning ini adalah talang akar formation, lalu yang biru muda ini adalah lower batu raja formation, yang hijau adalah batu raja shell yang tadi sudah dijelaskan memisahkan antara upper dan lower batu raja, sehingga upper dan lower memiliki reservoir masing-masing yang terpisahkan. Lalu yang biru tua ini adalah perbatu raja yang melampar di hampir seluruh area dan ketebalannya pun lebih tebal dibandingkan lower batu raja. Kalau kita lihat di sini, kita bagi menjadi 3 area, yaitu ada Krishna A, B, C, ada Krishna D, dan Ivon A. Krishna A, B, C ini memiliki kumulatif 59 juta, jadi cukup besar potensinya. Produksi ini 59 juta dari formasi lower batu raja dan talang akar saja. Lalu kalau kita lihat ada di Krishna D, ini formasi yang diproduksi utamanya adalah upper batu raja. Upper batu raja ini adalah single formasi yang menyuplai produksi di area Krishna D, itu memiliki produksi di 36 juta. Jadi area ini saja pun sudah memberikan produksi 36 juta. Nah, dengan adanya konsep seperti ini dan kebetulan play dari Krishna ini mirip dengan Ivon A, kita melihat ke Ivon A seperti apa statusnya. Ivon A ini memiliki status produksinya sebenarnya 9,4, ini simplified aja, 9 juta MMBO dari formasi LBR TAF. Nah, bagaimana dan upper batu rajanya? Kalau kita melihat konsep seperti ini, kita punya harapan upper batu rajanya pun merupakan play yang baik ya. Tapi dikarenakan zaman dulu itu selalu mencari reservoir yang terbaik terlebih dahulu gitu. Karena betul, terlihat dari data DST-nya, dari talang akar, DST di talang akar di Ivon A3 ini bisa 3000 BPD, ada yang 4300, lalu DST di lower batu raja di 4400, 1600, 3500, jadi potensinya besar karena emang permeability-nya jauh lebih baik. Kita mainnya di ratusan milidarsi. Sedangkan di upper batu raja, kita punya DST di 162 BPD saja. Dengan DST yang, permeability yang lebih kecil. Gitu. Jadi wajar ketika kita melihat zaman dulu orang hanya mengembangkan di area yang produksinya sangat dominan dibandingkan yang upper batu raja. Itulah alasan kenapa kita mulai mencurigai potensi di upper batu raja itu cukup baik. Lalu kita move ke performance produksi dari lapangan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah yang kiri adalah production plot chart, yang kanan ini adalah type log. Ini adalah type log yang ada di lapangan Ivon A. Tadi seperti yang dijelaskan ada basement, yang merah ini basement, yang kuning ini talang akar, yang biru muda ini lower batu raja, yang hijau ini batu raja shell, yang biru tua ini adalah upper batu raja atau zona target kita. Nah, selama ini kita hanya produksi di lower batu raja dan talang akar saja. Nah, terlihat dari historinya dari production plot, kita kembangkan dari 3 fase, yang merah, ungu, dan biru. Yang pertama ini fase pertama tahun 81 dibor oleh operator A, lalu lanjut fase kedua dilanjutkan oleh operator B di fase ketiga. Nah, kalau kita lihat produksinya lama-lama turun, walaupun setiap pengembangan fase ada kenaikan produksi sedikit, tapi cenderungnya turun gitu. Nah, akhirnya di 2018 ini diambil oleh PHE, di last test lapangan ini adalah 12 BOPD. Dengan kalau kita lihat tren water cut pun lama-lama cenderung naik dan di akhir itu stabil tinggi ya di 98% gitu. Jadi emang kondisi lapangan ini sudah memiliki water cut yang tinggi, tapi kita harus mencari tahu solusinya, apakah di lapangan ini emang sudah habis potensinya atau masih ada sebenarnya seperti itu. Nah, kita juga melihat data di ST. Data di ST dari lapangan ini ada dari DST Ivon 2, tadi ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau dari data DST ini kita bisa melihat kita memiliki oil sebesar 162 BOPD, lalu permeability di 4,6 milidarsi, yang cukup kecil dibandingkan yang lainnya, dibandingkan lower batu raja dan talang akar yang ratusan milidarsi. Kita punya 4,6 milidarsi dan porosity di 19%. Jadi sebenarnya kita memiliki batuan yang porositasnya masih kategorinya lumayan, 19%, tapi permeability-nya kecil. Jadi sebenarnya kemampuan batuan tersebut menyimpan minyaknya oke, tapi kemampuan batuan tersebut mengalirkan minyaknya yang cukup sulit ya, karena kan permeability-nya kecil. Itu yang jadi challenge juga. Lalu kita melihat adanya data-data seperti Shadwell Core. Kita hanya memiliki data Shadwell Core dikarenakan kita nggak
tidak memiliki data konvensional core-nya. Dikarenakan Upper Batu Raja ini bukan zona interest dari zaman dulunya. Jadi yang diandalkan oleh zaman dulu itu hanya Lower Batu Raja dan Talangakar. Jadi kita hanya mendapatkan data Sidewell Core ini sebagai data penunjang atau data untuk interpretasi geologi kita di Sidewell Core. Jadi untuk mengetahui karakteristiknya kita dari Sidewell Core saja. Kita punya limestone, micrite, lalu kita punya ada kategori tide di sini. Jadi yang menyebabkan orang zaman dulu cenderung melewatkan formasi ini ya ada tide, terus dia cenderung argillaceous yang lebih cenderung limestone ini tuh dikategorikan sebagai muddy limestone ya, karena kan kandungannya mungkin 30% calcite, 30% clay, 30% quartz gitu. Jadi kandungan kalsiatnya pun tidak terlalu dominan. Dan kalau dari indikasinya kita lihat ada trace to pore sini. Nah kalau kita bandingkan dengan Lower Batu Raja dan Talangakar, indikasi minyak di Upper Batu Raja itu kalah ya, karena di Lower Batu Raja dan Talangakar itu kategorinya good to fair, fair to good gitu. Jadi kualitas minyaknya sangat baik, sedangkan ini hanya trace to pore. Itu juga menjadikan challenge buat kita, apakah reservoir ini benar-benar reservoir yang proven atau tidak gitu. Nah, kita melihat tadi sudah dijelaskan DST dari Font 2 letaknya di sini dari section ini. Sorry, saya jelaskan dulu lokasinya. Ini adalah peta Upper Batu Rajanya untuk section ini. Kita punya Font 2, di bawah ini Font 9, atas Font 1, dan ini Font A8 ST. DST tadi ada nih di sini, di Font 2. Intervalnya ini yang saya kasih karena warna oranye di sini. Dan yang warna shading biru ini semua adalah interval Upper Batu Raja. Terlihat sekali perbedaannya dibandingkan Lower Batu Raja dan Talangakar. Ketebalannya pun bisa 2 kali lipat lebih tebal dibandingkan Lower Batu Raja. Dan kalau secara properti, Lower Batu Raja jauh mendominasi dibandingkan Upper Batu Raja. Karena itulah kenapa Lower Batu Raja lebih diproduksikan masif dibandingkan Upper Batu Raja. Seperti itu. Dan kalau melihat sebaran dari Upper Batu Raja ini yang cukup melampar, kita cukup confident dengan sebaran dari distribusi Upper Batu Rajanya. Dan kalau kita melihat indikasinya, tadi selain dari DST, kita memiliki oil show. Oil show ini juga cukup konsisten di sumber-sumber lainnya, sehingga kita cukup confident melihat distribusi dari minyak dan perkembangan sebaran minyak di Upper Batu Raja, karena terdapat oil show yang cukup merata ya, dan tidak hanya di satu tempat yang bisa dikategorikan hanya migrasi doang, zona lewat doang. Lalu untuk mengidentifikasi Upper Batu Raja ini, kita membagi menjadi 3. Ada Upper Batu Raja A, B, dan C. Ini untuk mempermudah kita membandingkan itu didukung dengan data dari log. Kita punya resistivity dan neutronicity yang cukup signifikan, sehingga kita bisa membedakan ABC, dan setelah kita bedakan ABC ini, ternyata zona B, UBRB lah merupakan target terbaik, karena kita memiliki porosity yang paling baik, kita memiliki indikasi-indikasi yang paling baik kumpul di area B semua. Jadi untuk fase pengembangan pertama kali kita fokus ke area B dari Upper Batu Raja seperti itu. Lalu kita apakah itu cukup untuk menentukan di sini ada proven ada minyaknya? Kita meminimalisir resiko dengan melakukan saturation lock. Kita melakukan saturation lock untuk memastikan apakah saturasi tersebut sudah kesedot sebelumnya atau masih ada gitu. Nah, kalau kita lihat saturation lock di sini alhamdulillah bagus hasilnya, dikarenakan nilai dari saturation di open hole lock dan dari saturation lock itu cukup berimpitan ya, sehingga kita bisa mengatakan ini adalah zona virgin. Lalu kalau kita lihat ini menandakan bahwa area tersebut area yang proven minyak. Jadi kita cukup confident area interest kita yang warna merah ini, kita menembak zona ini saja menggunakan metric acidizing. Nah, hasilnya seperti apa? Kita memiliki IP 323 BOPD dengan water cut di 17%. Lalu water cut sempat turun paling rendah di 2%, lalu gradually naik 17 ke 39%. Nah, ini hanya berlangsung 3 bulan dikarenakan adanya kendala fines yang menyebabkan ESP kita mati, karena memproduksikan sumber ini menggunakan ESP atau artificial lift, sehingga mati ketika kita memproduksi sen yang berlebihan gitu. Ini karena kan keberhasilan ini kita mendapatkan proven reserve baru dan produksi zona play baru, dan kita melakukan mapping hasil keberhasilan ini. Kita melihat area distribusi yang lainnya, petanya ternyata indikasi show di sumur-sumur lainnya cukup banyak,
Dan kita juga ada di EST, ada oil show, ada zona produksi, dan ada hasil data-data di satu reset log. Dan ini kita gabungkan juga, kita overlay dengan peta seismic attribute. Di seismic attribute pun kita melihat adanya regression coefficient dengan menggunakan regression coefficient 70% dengan menggunakan sum amplitude, dan ini di cross plot kita dengan net reservoir thickness. Jadi yang warna merah ini menandakan net reservoir thickness yang bagus, sedangkan yang biru ini yang lebih yang merah ini tebal, yang biru ini tipis untuk net reservoir thickness-nya. Jadi ini untuk sebarannya, setelah kita kalkulasi, kita memiliki OIP sebesar 113 juta oil ya. Nah, dengan reserve di 23 juta, karena akan potensi yang besar itu, kita juga harus memikirkan gimana caranya kita mendevelop reservoir baru ini dengan maksimal dan optimal gitu. Sehingga semua reserve itu kita bisa maksimalkan dengan baik. Intinya adalah mengembangkan lapangan reservoir seperti ini cukup sulit, dan kita harus punya komitmen ya yang baik, karena ini kesulitannya reservoir yang baru. Lalu kesulitan kita tidak memiliki konvensional data itu sangat terasa karena kita kesulitan untuk mendefinisikan reservoir seperti apa. Jadi saran ke depannya kita akan mengambil data konvensional core, lalu kita harus mengupdate data cut off, karena cut off itu juga harus digeser dari konvensional ke unkonvensional. Lalu kita juga butuh metode yang baik untuk mengembangkan reservoir seperti apa, karena ini reservoir yang tight, jadi kita harus memahami stimulasi yang tepat itu seperti apa, apakah material oxidizing, atau hydrolytic fracturing, atau acid fracturing. Mungkin seperti itu aja, dan ini alhamdulillah proven. Ini referensi dari kami yang kami gunakan, lalu kami berterima kasih kepada manajemen Pertamina, PLSS, dan SK Migas atas terlaksananya proyek ini. Lalu ini kontak saya apabila ingin berdiskusi, ada nomor HP saya dan email saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.